Kalau kita udah tahu di sini ngejelasin pendidikan bla 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 SDM berkualitas, maka itu akan saling berkaitan dengan namanya guru dan siswa. Kita mau mengevaluasi kualitas SDM yang mana? Pilih salah satu. Kalau kita mau mengevaluasi siswa, maka hasil hasil nilai prediksinya ini untuk apa? Terus kalau kita mau guru, hasil nilai prediksinya untuk apa? Tadi hasil nilai prediksi siswanya untuk apa? Ada lagi ketiga, sekolah. Hasil nilai prediksi siswanya untuk apa? Apa? Di sini ada pertanyaan lagi. Apakah berpengaruh dengan kualitas gurunya juga? Nah, silakan ditentuin lagi, Mas. Kali Siapa? ini eh tolong di ini lagi ya, Mas ya, seriusin lagi. Kalau bisa bab duanya diselesaikan dulu. Jadi Masnya tuh tahu jangan ngelihatnya dari sininya doang nih, permasalahannya doang. Karena kan di bab 2 itu ada lagi kan selain permasalahan-permasalahan, bentar saya cek dulu. Nah, eh, ada permasalahan, kemudian ada tinjauan pustakanya dan segala macam. Jadi kita tahu nih kenapa kita harus memilih topik ini nih, kita apa tujuan sih yang kita mau evaluasi tuh yang mana, siswa atau guru. Nah, kita ini kalau sebagai pembaca ya, kalau saya ngelihat perspektif kita yang sebagai pembaca ini, apakah kita sebagai seorang yang memiliki sekolah atau sebagai guru atau sebagai siswa. Jangan di tengah-tengah, jadi jangan di tempat abu-abu. Kita bisa menjadi siswa, kita bisa menjadi guru, kita bisa menjadi sekolah. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus memberikan perspektif persepsinya nanti ke penguji itu. Oh, ini ternyata prediksi nilai akhir semesternya untuk mengevaluasi si guru. Nah, kalau kita berarti mengevaluasi si guru, maka kita perspektifnya akan sebagai seorang pemilik sekolah. Kalau nilai prediksi siswanya menurun, maka kita bisa mengevaluasi gurunya, apa yang harus dilakukan nih sama gurunya. Lalu kalau misalkan kita perspektifnya sebagai guru, ternyata hasil nilai prediksi siswanya tuh menurun nih, dan kemungkinan nanti pas ujian dia nggak bakal lulus. Jadi kita harus mengevaluasi si siswanya ini apa yang harus dilakuin. Apakah kita harus memberikan tugas terus, ataukah kita harus memberikan pendampingan, dan lain-lain. Makanya, berarti kan di sini kita bisa mengeliminasi siswanya. Di sini kita bisa hapus. Di sini pilihannya ada dua. Nah, tentuin sendiri nih masnya gimana, apakah mau perspektifnya guru atau sekolah gitu. Sehingga nanti bisa tahu nih masalahnya ini untuk melengkapi nomor satu ini. Siapa? Oke, jadi itu dulu mas kalau yang dari saya ya. Karena kan bab duanya belum semua nih. Nanti sekalian juga nyari tinjauan pustaka yang saling berkaitan dengan penelitian mas nih kayak punyanya Mas Antonius. Jadi tinjauan pustakanya siapa aja, penulisnya dan lain sebagainya. Nah, kalau bingung nyarinya di mana, nyarinya bisa di Google Scholar sini ya. Nah, cari aja terserah mau topik yang kayak gimana. Misalkan Mas ini kan topiknya prediksi nilai. Nah, kita bisa nyari nih prediksi nilai siswa. Di sini ada banyak loh Mas contoh-contohnya. Jadi kita bisa menggunakan referensi dari sini. Kenapa kita harus menggunakan
machine learning dan segala macam. Di sini ada alasan-alasan mereka menggunakan itu. Jadi ada yang menggunakan backpropagation dan segala macam di sini nih. Makanya mereka tuh pasti punya masalah dan solusinya menggunakan machine learning ini. Nah, kita bisa mengikuti mereka tapi dengan masalah-masalah yang berbeda. Karena kan nggak mungkin masalah kita sama dengan masalah si lokus tersebut. Atau kalau emang masalahnya sama, modelnya itu berbeda, datanya juga berbeda gitu. Nah, ini bisa nyari di Google Scholar. Nanti silakan Mas menggunakan Google Scholar. Ikutin juga citasinya gimana, kajian pustakanya nanti dibuat aja. Dari masalahnya, terus inovasinya, hasil evaluasinya apa. Kira-kira seperti itu, Mas. Siapa? Oke. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan, Mas? Ini Pak, mengenai di bab 2, apakah perlu penelitian yang relevan ya Pak? Kalau berpedoman dengan ini di buku pedoman KP kerja praktek itu sampai di permasalahan aja sih Pak. Hmm, kalau menurut saya sih perlu ya. Jadi kita buat insight juga, kasih pembaca kalau tadi saya bilang kan si pembaca ini perlu mengetahui perspektif kita itu sebagai apa? Apakah sebagai siswa, guru, atau sekolah? Nah, ini harus dijelaskan juga dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa meringkas atau merangkum penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menjadi suatu tujuan kita dari untuk membuat inovasi dari penelitian-penelitian sebelumnya itu. Itu loh, Mas. Siapa? Ya, ada lagi nggak, Mas, yang ingin ditanyakan, Mas? Sudah cukup Pak, sudah cukup jelas. Oke, nanti kalau nggak jelas bisa chat aja di grup kita. Yang penting kalau kita tuh lebih detail lebih bagus sih. Jadi dosen-dosen itu atau penguji itu nggak bakal nanya ketika kita sudah detail masalah-masalahnya, ketika kita sudah paham inti-inti dari apa yang kita buat gitu sih. Oke, udah gitu ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Kita lanjut ke Mas siapa nih? Iya, Pak. Oke, Belum pernah Mas dicek nih. Widya ya. Mas Theodore. Mas Theodore nggak ada ya? Hmm? Mas Theodore nggak ada ya? Oke. Oh iya Mas, saya minta akses dulu ya. Bisa cek email dulu Mas Ya, untuk diakses. Saya minta akses edit. Udah ya Mas ya? udah tadi. Belum. Ini belum nih, masih minta request lagi. Ya, dibuka semua ya. Sudah dibuat umum tapi, Pak. Di sini belum. Coba dicek di emailnya Mas. Biasanya ada tuh requestnya. Ini pakai email mana nih? Coba taruh emailnya. Biasanya ada permohonan untuk accept. Ya, dari kelola berbagi aja nih.
Olah berbagi sudah akses umumnya dan siapa saja yang memiliki link email. Tapi masih belum bisa akses saya. Mungkin di settingannya Mas yang ada viewer editor itu. Sekian. Di emailnya ada nggak Mas? Ada Pak, tadi. Udah diaccept belum? Oh iya. Dulu Pak. Nah, saya cek lagi, saya refresh. Masih belum dapat akses nih, masih minta request terus nih. Di mengaturnya yang sharingnya itu Mas biasanya di sebelahnya apa siapa saja yang memiliki link itu kan di sebelahnya ada kayak viewer Hmm. terus editor sama Dia udah, ini Pak komentator itu. Azam ini udah jadi editor tapi di saya. Udah. Iya, jadi editor ada pelihat komentar editor. Hmm. Coba deh kalau Mas yang share deh. Coba biar kita lihat udah dibagikan atau belum. Iya sih. Oke, coba saya cek. Nah, ini kan baru ISSC nih. Oke, ini baru di ACC, Mas. Iya, Oke. Yang pertama nih, Mas Widya Amboro, saya mau iya, nanya. iya, kebetulan baru nih. Nah, Penerapan Cloudflare dalam routing domain. Nah, routing domain ini apa? betul aja, Pak. Ini judulnya Gimana? boleh comot-comotan, Pak. Tapi belum terlalu dipahami masalah yang routingnya gitu. Oke. Intinya sih, ke intinya kan kita kendala di web ya, Pak ya. Hmm, Sesuai yang di permasalahan itu. oke. Kalau saya sih menyarankan ya, ini Web kita mau kemarin tuh server apa judulnya website? masih agak ini judulnya. Ini mau fokusnya ke website apa server? Sebenarnya sih lebih tadinya mau ke pengamanan di websitenya, Pak. Gitu. Nah, Kak, Tapi tapi kan Cloud, kemarin disuruh apa namanya coba yang ada server dan klien gitu, malah agak ini juga belum pernah ke situ juga gitu. oke. Pas di Berarti kerja prakteknya gitu. saya ganti ini paling penerapan Cloudflare. eh Sebenarnya sih kita bisa ngelihat di sini sih. Cloudflare itu kan, kalau tadi saya baca-baca sekilas ya, Cloudflare yang dibahas tadi menggunakan untuk DDoS. Nah, ini kan ada nih kayak melakukan adopsi DDoS protection. Berarti kita bisa menggunakan nih kayak penerapan Cloudflare untuk ini aja lah dalam memproteksi serangan Gitu. DDoS. Nah, paling itu sih dalam serangan DDoS ya, server. Nanti disesuaikan aja Mas kalau kalau routing domain ini kayaknya lebih ke VPN tunneling sih, bukan kayak Hmm. redirect gitu. Iya, iya. Jadi kalau Cloudflare
Mau untuk pengamanan bisa di proteksi serangan DDoS saja untuk lebih spesifik. Ya, baik. Oke, bla bla bla. Ini juga nanti disesuaikan juga. Terus, hmm, ini gue sesuaikan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam. Hmm, ini kayaknya nggak, bukan koma deh, lebih tepatnya yang deh. Ya, baik, Pak. Itu yang telah menjadi pusat pembelajaran. Ini nggak usah. Paham ini nih, nggak apa. Jadi kalau nulis kalimat itu perlu dilihat lagi ya, kayak misalkan ada yang nih, terus Iya, jangan sampai ada yang lagi. Jadi biar nggak redundan. Dalam mengulangi, oke ini udah. Namun dalam era digital ini pesantren juga informasi pesantren untuk apa yang akan memiliki nama. Oke. Ini udah solusi. Oke. Salah satu tantangan utamanya adalah ini kan tantangan adalah sekali merugikan. Ini merugikan apa? Nah, ini nanti bisa dijelasin lagi nih Mas. ya, baik, Pak. Merugikannya apa? Kalau di pesantren itu nanti dibuat satu kalimat lagi atau gimana? Bebas. Ya, Dalam konteks ini penerapan teknologi Cloudflare menjadi solusi yang menarik. Hmm, oke. Cloudflare buka. Nah ini yang yang lagi kan kinerja web. yang lagi. Iya, kalau bisa ini pilih salah satu, Ya, buka yang melakukan untuk melindungi dan menggunakan situs web yang berbasis konten. Nah, kalau bahasa Inggris ini ya, tapi jangan miring lupa lupa ya. ya di Iya, italic. miring. Terus eh, di ini aja huruf kecil semua, tapi di sininya tetap ini nggak usah dimiringin ya, ini tetap Oh ini. iya, Pak. Kalau Cloudflare ini kan bahasa Inggris, tapi dia kan Jadi merek produk ya. ya, nama Produk produk dia ya. nggak perlu dimiringin. Kalau nama produk. Nah, ini DDoS, kenapa tiba-tiba DDoS? Nah, ini harus dijelasin dulu, dijelasin singkat apa? Nama panjang dari DDoS-nya. Oh gitu. Kan DDoS tuh ada Distribution Denial of Service lah itu. Dijelasin. Lebih ini bukan melindungi data sensitif nih. DDoS, perlindungan DDoS untuk apa? Lebih bukan ke data sih ini. Lebih ke layanan. Dan keamanannya ya. Lebih ke layanan atau operasional. Operasional bisnis. Cek lagi. Oke. Keamanan oke, tapi keamanannya itu lebih ke melindungi layanannya sih, bukan data sensitifnya.
Selain itu, penerapan Cloudflare juga memberikan manfaat dalam hal manajemen layanan yang efisien. Nah, ini kan udah ngebahas layanan nih. Ini bener Hmm. nih. Ini kenapa data sensitif di sini? Dengan dashboard yang intuitif, tim IT bisa dapat. Nah, ini juga sih IT infrastruktur. Mungkin bisa dijelasin dulu ya, dijelasin IT itu apa? Eh, Nama kepanjangan. Jadi jangan tiba-tiba IT di sini, tapi harus ada penjelasan dulu baru kita bisa nyebut IT. Tapi itu setiap IT dikasih penjelasan apa pertama aja, Pak? Yang pertama aja, Yang pertama aja. semuanya, ya yang pertama semuanya. Selanjutnya boleh Oh, langsung singkat ya. singkatannya. Hmm. Dengan demikian, nah ini kan udah dijelasin juga nih tuh. Mengatur aturan keamanan, menganalisis lalu lintas secara real time. Dan yang melindungi data sensitif ya dia. Nah ini yang ini nih perlu Hmm. di Ya, ya. demikian menerapkan Cloudflare, bla bla bla. Oke. Nah yang ini nggak perlu gede semua nih. Jadi mau singkatan Ponpes apa Pondok Pesantren nih Mas? Kayak sih bagusnya nggak disingkat kayak sih enaknya. Ya kalau nggak mau disingkat berarti kan Pondok Pesantren. Ya gitu. Namanya apa? Ya disolihin. Iya, iya, bla bla. Ini juga sama, jadi jangan Ya, huruf gede semua. Pokoknya yang gede gitu. Oke. Nah ini kenapa kecil nih tiba-tiba di sini? C-nya gede. Karena kan ini nama produk ya. ya, ya. Belum ngopi kayak ngerjainnya kemarin. Oh, sip. Oke, waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek. Kerja praktek atau sesuai atau internship yang penulis laku. Ini bukan akan ya, ini kan sudah. Saya lagi kerjakan. Jadi bisa dihapus nih. Jadi dihapus atau diganti yang telah, karena kan usul karena kan atau diganti Bisa lampau karena dia. sudah dilakukan, bukan akan lagi. Kalau akan berarti kita baru mau melakukan dong. Merancang. Iya, Ya, sampai dengan tanggal 31 Mei. Oke, ini waktu pelaksanaan nanti bisa disesuaikan sama Mas ini aja ya, punyanya Mas Antonius. oh, Mas News. Nah, coba deh, ini sesuaikan. Saya ini aja deh sininya. Sesuaikan dengan Mas Antonius. Yang ini semua ya, Mas. Ya, Pak. Nanti disesuaikan aja sampai tempat kalau nggak salah. Tempat di sini. Ya, ini saya nggak komen ininya lah. Pokoknya ini Mas yang tahu kan. Jadi Hmm. tujuannya, oke. Tujuannya kan menerapkan Cloudflare pada website yang telah ada. Oke. Membantu agar proses penerapan Cloudflare belajaran dengan langsung nih. C-nya juga Ya, gede semua. sesuaikan lagi. Ya juga Ponpes-nya. Membantu agar proses penerapan. Oke. Ini kayaknya nggak usah deh. Atau perlu ya?
Mungkin ini bukan attacker ya, mungkin diganti jadi serangan cyber aja. Kayak yang di atas tadi, Pak ya. Iya. Lancar dengan berjalan dengan lancar. Tambahin deh. Ke posisi lancar pada operasional bisnis. Kalau di sini memberikan Kalau pengalaman. pendidikan harus pakai bisnis juga nggak, Pak? Oh iya boleh pendidikan. Misalnya tadi kan pendidikan ya pesantren gitu. Kalau Iya dibilang bisnis kayaknya pakai gimana ya? pendidikan aja. Hmm. Ya. Pada kerja praktek ini memberikan beberapa manfaat berbagai. Ini kenapa mahasiswa ini? Ini mahasiswa. Salah salah. Ada mahasiswa juga memang, Pak. Oh Nah, jadi kita ada ini perguruan tinggi juga pesantrennya gitu. oke mungkin manfaatnya bagaimana bagi ini aja kali ya. Apa kalau di Pendidik pesantren tuh aja, Pak. sebutannya? Hmm. Kalau Hmm. orang yang di pesantren sebutannya apa? Lupa saya. Santri lah. Ya, santri itu untuk yang siswa ya santri. Iya, sebutannya itulah santri atau apa. Sebutannya yang lebih dominan ke pondok pesantren. Tadi coba dicari. Nah, ini berarti disesuaikan lagi aja biar nggak kebagi-bagi nih. Nanti malah jadi pertanyaan kalau kebagi-bagi gini. Oh iya, baik. Kan kalau udah disebut santri berarti cukup satu aja kan. Nih, tadi dijadikan satu tidak banyak kan. Oke, ini sudah di bab satu udah. Kita masuk ke bab dua. Permasalahan. Terdapat permasalahan. Hmm. Nah, ini juga permasalahannya dibikin per poin aja. Jadi dibuat per poin. Jadi misalkan keterbatasan kecepatan akses nih. Hmm. Keterbatasan kecepatan akses itu terjadi karena infrastruktur ya jaringan yang tidak optimal. Udah gitu aja. Oh, oke. Jadi nggak Oh, perlu jadi jelas sampai panjang banyak. gitu ya. Iya, cukup sebenarnya sih cukup tiga aja, Mas. Jadi Hmm. biar kita tuh menyelesaikan masalah-masalah ini tuh nggak terlalu banyak. Yang penting kan di sini kan kita mau menyelesaikan masalah DDoS, Iya. eh, kemudian pengelolaan infrastruktur IT-nya, dan keterbatasan kecepatan aksesnya nih. Karena yang saling berkaitan tuh sebenarnya yang ini ya, saya Iya, bold wis. deh, yang saling keterkaitan. Kenapa sih saling keterkaitan? Karena kalau misalkan website ataupun server diserang DDoS, maka kecepatan aksesnya itu akan lambat. Kemudian infrastrukturnya itu juga akan berpengaruh gitu. Sedangkan kalau yang kayak gini nih, ini nggak perlu dihadirin dulu, meskipun ini bisa aja. Tapi kalau yang dijelasin di sini kayak malware, SQL injection ini lebih bukan ke DDoS-nya sih. Jadi nanti malah semakin banyak kita yang harus Hmm. diselesaikan. Yang pasti yang saya bold-bold aja nih yang dipilih.
kemudian disingkat, jadi ringkas lah ya. Kemudian ditambahin lagi penelitian yang relevan dari penelitian punya Mas Mas Widya. Mas Widya. Jadi penelitian ini silakan cek ke Mas Antonius deh. Sih. Dah. Oke. Oke. Hmm. Bab 2-nya kurang ini aja, Mas. Ini baru itu, Pak. Ya, nanti kalau bisa nanti Sabtu kita ketemu udah ada nih. Ya, baik. Baik, Oke. silakan. Biar kita cepet ya. Kalau cepet kan enak juga. Cepet lulus juga. Oke, ada lagi nggak Mas yang ingin ditanyakan, Mas? Cukup, Pak. Tadi sambil jalan sambil nanya juga. Oke. Sebenarnya kan Ya, kalau server itu kan bukan berarti server yang benar-benar server ya. ya. Tapi PC itu udah bisa kita bilang jadi server kalau kita install sistemnya. Sistem Cloudflare-nya di PC tersebut yang menjalankan website itu udah bisa dibilang server. Hmm. Nah, itu Mas bisa melakukan demo instalasi aja di PC-nya meskipun misalkan websitenya itu berjalannya nggak di PC itu. Tapi seenggaknya tuh Mas kayak apa ya, memberikan demo gitu kalau misalkan PC itu diserang, Hmm. nah website itu nggak down gitu. Hmm. Karena kan sudah diinstal Cloudflare gitu sih. Oh, gitu. Kira-kira seperti itu sih kalau gambar dari saya. Nanti pelajari ini juga sih. Kalau dari saya pelajari bagaimana cara menyerang dengan DDoS ke Cloudflare. Nah, ini yang penting sih. Kalau pakai kayak web posting itu tuh nggak bisa apa gimana, Pak, ya, biasanya? Web hosting gimana tuh? Maksudnya kita kan websitenya sudah ada di hosting gitu ya, maksudnya. Oh, bisa. Nggak Itu perlu udah pakai bisa install dibilang udah di server PC juga. lagi gitu. Iya, itu juga udah bisa dibilang server juga. Ya, kemarin baru bikin, Pak. Oke, oke, siap, siap. Ya, Oke, terima kasih Mas. Kita selesai nih yang ini di bab 2-nya dikit lagi sih. Oke. ya. Oke, kita lanjut ke nih, Mas Antonius ya. Siap, Pak. Nah, saya balik lagi nih. Ada yang saya komen nih tadi. Yang di ini, Pak ya. Di waktu itu, Pak ya. Dan Iya. tempat. Nah, ini jangan berdasarkan pedoman laporan kerja praktek ya. Kayaknya gimana gitu kesannya kalau kita sebagai pembaca. Kemudian mungkin bisa disesuaikan lagi. Kalau Nah, dihapus aja gimana, Pak? Langsung iya ada pun waktu dan tempat gitu. boleh. Kalau dihapus juga boleh. Nah, kayak ini udah sih. Itu doang sih tadi saya Ya, Pak. pertanyaannya. Sama itu Terus, tadi, Pak, yang singkatan tuh, Pak ya. nah iya singkatan juga. Betul. Udah, oke dah. Udah selesaikan singkatan. Nah, tinjauan pustaka. Nih yang bab 2 ya. Yang tadi Ya, Pak. perlu atau enggaknya. Jadi kan permasalahan tuh tadi yang saya poinin maksimal kita bikin 3 aja untuk permasalahan. Jadi biar teman-teman tuh fokus nggak banyak permasalahan diselesaikan gitu. Nah, permasalahan-permasalahan ini tuh berkaitan sama tinjauan pustaka atau kajian pustakanya ini bisa dilihat tadi di Google Scholar, cari aja penelitian yang terkait dengan penelitian kita. Bla bla bla. Terus ini kan ada nih penelitian sebelumnya nih yang relevan lah ya yang menggunakan penelitian ini yang saling terkaitan. Ini kan dijelasin juga beberapa fitur yang dikembangkan. Jadi tadi yang pasti masalah, inovasi, dan hasilnya atau evaluasi. Kayak gini pada penelitian sebelumnya juga ada. Oke. Nah, terus ini yang paling penting nih di sini sih rangkumannya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka ditawarkan sebuah inovasi yang baru. Nah,
Inovasi yang baru itu yang kita tampilkan di penelitian kita atau di tulisan kita saat ini nih. Apa sih yang ingin kita lakukan? Kayak tujuan dari penelitian kita itu apa? Nah, kalau bisa sih, ini ada batasannya nggak sih Mas kalau untuk tinjauan pustaka? Tahunnya Pak ya? Eh, Atau kalau jumlahnya tahun Pak? Jumlahnya jumlahnya Pak? sih. Nggak ada sih Pak. Tapi kalau di dalam panduan itu minimal berapa totalnya? Saya belum menemu juga. Coba saya baca lagi. Oke. Jadi sih kalau menurut saya sih, karena ini KP ya, minimal sih 10 ya kalau menurut saya, karena ini kan ujung-ujungnya nanti bakal dipublikasi juga di internet. Nanti kalau misalkan di bawah 10 tuh kayak gimana gitu penelitian yang teman-teman udah lakuin capek-capek, dianggapnya tuh kayak gampang banget gitu sama orang lain yang ngebaca kita. Jadi kita minimal 10 aja biar kita tahu Eh, juga. izin Pak, 10 itu nanti ditampilkan di situ semua atau gimana Pak? Atau kemarin kan yang dari Pak Azam yang suruh bikin apa tabel referensi itu Pak. Hmm, Itu kan sebenarnya saya coba bikin terus untuk jurnalnya adalah ada 10 lebih cuma saya filter belum belum saya filter semua lagi tapi yang kayaknya masuk masih ada sekitar 7 mungkin tapi yang saya masukkan ke tabel referensi baru baru 4 kalau nggak salah Pak. Nah itu nanti nah, cukup di tabel referensi aja atau semua itu dimasukkan ke sini Pak ke laporannya Pak. sebenarnya kalau referensi itu kan dari latar belakang juga udah bisa ya, kayak misalkan di sini kan. Ini juga sebenarnya ini data. Data ini kan referensi juga. Tapi referensi-referensi artikel ini kan nggak relevan sebenarnya. Tapi kalau bisa tuh ada referensi yang jurnal. Nah, ini juga sebenarnya bisa dimasukin kayak website-website itu di bagian daftar pustaka. Kemudian di permasalahan itu kajian pustakanya ini yang sangat berkaitan dulu aja, Mas. Misalkan cuma ada 5 atau 7, ya udah masukin aja 7-7-nya di sini. Habis itu Oh, nanti siap. bisa aja kan dimasukin lagi solusinya. Di solusi itu kan kita bisa memanfaatkan metode-metode dia. Nih, sistem development life cycle kan pasti kan banyak dong yang sama ataupun mirip. Kita bisa aja mereferensi dari penelitian sebelumnya. Dia menggunakan SDLC. Di sini kita manfaatkan. Nah, udah kita bisa tambahin lagi. Kita menggunakan referensi pengembangan SDLC dari penelitian tersebut dengan struktur seperti ini, bla bla bla. Kira-kira seperti itu sih. Itu dari tambahan lagi referensi. Kalau misalnya gini Pak, yang di kajian pustaka itu Pak langsung di apa bikin tabel dan isinya yang kayak apa, tabel tabel referensi itu gimana Pak? Atau Hmm, cuma kalimat gini aja, biasanya sih kalimat gini aja sih kalau untuk kayak ngutip-ngutip satu paragraf itu aja Pak. iya, betul. Ngutip satu Siap, siap. paragraf, satu paragraf. Oke, yang penting sih di sini ya rangkuman inovasinya apa. Oke, ini kan juga udah Siap. menurut WHO bla bla bla. Nah, ini juga perlu dimasukin ke daftar pustaka ini WHO 2022 ngutip Sudah itu Pak. dari ngutip dari peneliti apa ngutip dari artikel yang mana. Nanti dijelasin di daftar pustakanya. Daftar pustaka kan kayak gini-gini kan. Nah, ini kan ini kayak gini nih WHO bla bla bla. Yang 2022 belum ada malah, Mas. Oh iya, iya Pak. Itu Nah, yang itu. dari ini sih Pak itu maksudnya apa? Dari website yang dapat yang dari 2022 itu saya apa? Kayak mengutip dulu Pak. Yang dari ambil 2022-nya itu. Tapi yang di websitenya itu uh, apa? Aksesnya 2024 tuh nggak dicantumin tahunnya itu Pak. Oh, tapi kan Yang biasanya tahun misalnya kayak WHO 2022 itu kan Pak untuk formatnya. Ini langsung tanggal aksesnya Pak saya nulisnya Pak. Nanti saya tapi ini perbaiki lagi Pak kalau ini formatnya. jadi, jadi kan kalau di daftar pustaka itu biasanya ada
nama penulis, kemudian ada nama artikelnya, kemudian nama jurnalnya, tahun jurnalnya tersebut, halamannya, dan sebagainya macamnya. Nah, yang ini emang paling terakhir sih diaksesnya. Nah, kalau kayak gini kan, ini masih website-website semua kan, belum jurnal ya. Yang Tapi jurnal belum saya masukkan, Pak. Iya. kalau jurnal tuh sebenarnya gampang sih kayak gini ya. Kutip di sini. Nah, ini kan ada nih contoh-contohnya bla bla gimana. Nah, ini disesuaikan lagi sama template yang ada di eh, panduan ya. Tapi kita bisa menggunakan referensi sih, apa reference namanya. Ini kayak gini citation. Di situ citation. Nah, ini kita bisa pilih ya, kayak mau citationnya apa, bla bla bla. Jadi kayak di tools citation gitu. Tools citation. Oh, ini cuma editor doang yang bisa. Ya, kita bisa Oh, siap. tambahin di sini. Oke. Paling itu sih kalau yang citation, atau kalau mau gampang lagi pakai namanya ini. Kasih namanya lagi. Mendeley. Nah, ini Mendeley Reference Manager Management Software. Caranya udah banyak sih di YouTube, nanti bisa lihat-lihat juga. Jadi kita Siap, Pak. tinggal upload aja apa file artikelnya, nanti otomatis dibuat gitu. Nah, ini banyak. Oke, oke. Tadi sudah ini permasalahan tinjauan pustaka. Oke, udah. Oke, healing. Analisa masalah jadi bukan metode research dengan model. Nah, ini kan solusi ya. Kita menggunakan metode SDLC. Ini jangan lupa nih referensinya. Masa kita Oh, iya. menentukan metode sendiri, kan kita bukan S3. Referensinya eh, metode dari penelitian apa. Ini jangan lupa yang pasti. Nah, kan kita bukan S3 ya. Kalau S3 itu udah tahapan membuat metode baru. Jadi kalau ada stratanya, S1 itu implementasi, S2 itu membandingkan masalah-masalah sehingga mendapatkan inovasi yang baru atau membuat inovasi yang baru. Nah, yang ketiga itu membuat metode ya, metode penelitiannya. Jadi itu Itu dijelasin dulu, Pak ya. Action research-nya itu apa, terus apa referensinya dari mana gitu, Pak ya. Baru masuk ke situ, Pak ya. ya betul. Nah, Siap. kalau bisa di sini ada iniannya, gambarnya, gambar SDLC-nya. Tapi SDLC-nya jangan gambarnya itu nyomot di internet ya, tapi bikin sendiri meskipun kita menggunakan uh, metode orang lain nih, penelitian orang lain, tapi minimal kita bikin sendiri gambarnya gitu. Siap, Pak. Emang belum bikin sih, Pak ini, Pak. Baru sampai di situ aja. Oh, yang penting pakai ini dulu kayak gitu. Belum Oke, lanjut. paling sih itu sih. Soalnya kemarin saya masih bingung sih, Pak, untuk metodenya kan yang untuk analisis masalahnya mau pakai langsung pakai action research dari dengan SDLC atau pakai Fishbone gitu, Pak. Cuma kalau Oh, ke sistem kayaknya lebih ini ya apa? Karena ada aplikasi-aplikasi jenis yang dulu pernah ada, jadi saya atau pakai SDLC aja karena bisa membandingin itu, Pak ya. iya, ke SDLC bisa. Jadi ini Bisa sih. kayaknya SDLC, ini aja sih. SDLC-nya tuh mau pakai yang mana, Mas? Waterfall atau Agile atau apa? Itu kan Itu ada banyak. belum ini juga, Pak. Coba nanti saya ini lihat dulu, Pak, yang lebih sesuai. Oke, siap, siap.
Paling itu sih nanti lebih dijelasin di situnya. Nah, kalau udah gambarnya kita udah ngejelasin, terus menggunakan Agile, kita jelasin ada lagi tuh nanti bisa bikin lagi flowchart lagi, flowchart prosesnya. Kalau analisa rancangan ini kan udah masuknya ke UI apa sketsa UI-nya ya bla bla bla. Nah, Yep. ini beda lagi. Tuh, oke sih paling itu sih. Nah, ini nih jangan satu ini nih minimal dua kalimat, Siap. minimal dua baris bukan kalimat. Jadi nggak ngegantung. Hmm, oke, oke. Nah, biasanya kan kalau di tulisan-tulisan itu nanti pas yang versi Word-nya ya, ini tuh bisa diklik nih, Mas. Jadi misalkan referensinya ini nih, terus kayak ada hyperlink. Ketika kita ngeklik ini, dia akan ngarahin kita ke daftar pustaka langsung, baris Oh, kedua-dua. siap. Nah, itu Siap, siap, makanya Pak. Mendeley sih, pakai Oh, Mendeley. siap. Oke, 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 oke. Ya sih, kalau Itu dari kayaknya saya, nanti saya hapus aja, Pak ya. yang Yang mana di tuh, Mas? itu, teh. Yang tadi itu, Pak. Yang apa? Pedoman itu, bla 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 Oh, itu, yang, Pak. iya boleh dihapus aja. Oke sih. Kalau misalnya kayak berdasarkan kalender akademik pelaksanaan gitu gimana, Pak? Nggak apa, Pak? Jangan juga sih. Ya, so. Iya. Saya lihat yang laporan KP-nya yang angkatan kemarin, Pak, yang di SharePoint itu ada ini, yang di share Bucian dulu pernah saya minta dikasih satu, itu gitu soalnya, Pak. Jadi, oh mungkin kayak gini aja gitu. Eh, iya Ke sih, referensinya ke ini, iya, paham sih. Cuma kan kayak nggak enak aja takutnya kalau misalkan eh, kita misalkan kerja prakteknya itu eh, di tempat kerja kita kan kayak gimana gitu bacanya berdasarkan. iya, Jadi kita cuma betul, Pak. melakukan praktek itu hanya di semester ganjil dan Saat itu, genap. siap, Kayak siap, Pak. cuma Iya sebentar sih, doang padahal kita kerja di situ gitu. iya juga sih, nggak enak juga sih kayak Pak. Nah, Kelihatannya. itu bisa disesuaikan aja yang penting dua baris lah ini nanti. Siap, Pak. Udah sih. Kok dari saya udah. Yang Ini abstraknya aman, Pak. abstrak nggak usah dimiringin ini. Kalau nggak salah nggak miring deh. Eh, Atau bahasa Inggris juga, nggak, Pak? tapi di template-nya miring. Yang di template-nya yang abstrak, yang biasa itu yang nggak miring, Pak. Ininya nggak miring kan? Yang bawah, yang bahasa Indonesia yang nggak miring. Ah, yang bahasa Indonesia. Oh, yang Abstrak. Ada yang yang bahasa itu. Inggris sama Iya, bahasa iya, Indonesia, iya. iya. Saya kira cuma satu. Oke, daftar. Oke, oke lah. Udah sih kalau saya ini doang sih. Udah bisa ini mas sidang mas habis UTS mas. Bismillah, Pak. Insya Allah nanti hari Sabtu, Pak ya. Semoga bisa kelar yang babnya. Kayak masih Oke. agak ini juga, masih ngejar banyak ini sih Pak kemarin pelatihan deadline-nya hampir sama semua gitu. Minggu ini Iya semua. sih, bener sih. Oke. Kalau dari saya sih itu sih mas. Nanti kalau emang saya punya waktu, teman-teman tuh bisa langsung perbaikin aja. Siapa tahu kalau ada saya punya waktu tuh bakal saya buka sih, saya tanda-tandain. Jadi ya diaktifin aja itu notifikasi di email. Biasanya kan kalau saya perbaikin tuh notifikasi emailnya keluar tuh Siap. mengedit ini bla bla bla. Nah itu silakan teman-teman
sesuaikan aja. Ada lagi nggak teman-teman yang ingin ditanyakan kalau ada yang kurang? Gimana Mas Dandi dan Mas Widya lagi beli makan? Aman sih, Pak. Sudah aman Mas Dandi? Ya, Pak. Oke. Bab 2 bisa nih, selesai nih Mas Dandi minggu ini. Bisa. Bisa lah. Bisa. Bisa dikerjakan UTS minggu depan. Sabtu nih, Sabtu kan kita lagi. Jumat masih waktunya masih banyak. Sabtu juga panjang kan kita malam juga. Iya Iya, sih, Iya. Pak. bisa. Iya, Ya, semoga bisa sih, Pak. iya biar Kadang-kadang diam. kayaknya kosong tapi nggak kosong tuh. Mau ngapain lagi? Mau lihat lama-lama tuh mau ngapain? Kalau bisa cepet, cepet aja. Nanti kalau saya mau pasti support lah. Meskipun bakal saya detailin gitu kan masalah-masalahnya. Seenggaknya biar nggak banyak pertanyaan nanti pas sidang. Dan saya juga pasti ngebantu kalau misalkan nanti teman-teman di push lah bla 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 gitu. Tapi kalau teman-teman malas-malasan saya juga bingung mau ngebantu gimana. Oh iya Ini Pak, izin Pak, yang untuk apa namanya kartu bimbingan nanti di pas akhir aja Pak ya, nanti dikirimkan Pak ya untuk minta paraf. boleh nanti dibuktiin aja sama screenshot muka. Screenshot, Dikasih di lampiran Pak ya. iya screenshot wajahnya pas VidCon tuh. Aduh, siap. Kalau di ini juga kayaknya 4 udah boleh sih, 4 Oh kali gitu. bimbingan ya. Kalau di ini sih Pak pedomannya sih Pak, Oh, tapi soalnya kalau belum kalau tahu. dosen minimal 7 kali. Yang dari dosennya Pak. Iya, minimal 7 kali. Oh. Kalau Jadi, yang dari sisi di buku pedoman tuh kalau nggak salah 4 kali gitu Pak, yang oh, bimbingan ke dosennya dibuktikan dengan itu ke apa kartu bimbingan sama hasil apa buktinya, bukti mungkin dokumentasinya gitu Pak. oke, siap, siap. Mas Dandi, ini codingannya aman, Mas Dandi. Baru dicicil sih, Kak. Oke. Kredit ya. Tanya temen yang jago, Mas Dandi. Jangan diem-diem aja. Siap. Kalau bisa ikutin pelatihan-pelatihan. Tuh. Nanti dibantu juga sama Mas Antonius. Masya Allah. Aduh, Insya Allah. Kan data science banyak tuh yang ngambil. Iya sih Pak, data science banyak yang Malah ngambil. jaringan tuh malah sedikit. Masih langka Pak ya. Iya. Masa mahasiswa yang di network programming aja 30 doang, 30 orang. Oh iya Pak, yang semester berapa tuh Pak? Yang 5 ini? Semester 7 ini rata-rata di sini. Oh, semester 7. Ya kayak yang semester, yang angkatan saya kebanyakan ke data science. Kemarin beberapa ya ada yang sebenarnya mau ambil apa network sih Pak. Terus pas mau KRS tiba-tiba Nih, isinya ke data science ambilnya. nih network programming cuma 30 peserta doang. Saya Iya. padahal di sini tuh lebih bersifat punyanya Mas Widi semua. Jadi ada Hmm, serangan-serangannya, ada sniffingnya. Kayak lebih menarik sebenarnya Pak. lebih untuk mengamankan sih. Emang saya bikin untuk Blue team ya Pak ya. cyber security banget lah pokoknya. Ada ada rencana ini nggak Pak? Bimbingan yang gemastik besok Pak, yang cyber security Pak? Nggak tahu saya emang kepilih kan nggak. Itu Ya kalau nggak salah. biasanya biasanya kalau yang tahun kemarin sih Pak, yang tahun kemarin yang dari Hima, misalnya ngumpulin yang mau ikutan, terus nanti apa minta ke prodi bimbingannya ke dosen siapa gitu Pak kalau yang kemarin. Belum tahu saya belum dapat info. Tapi Tapi emang kira-kira bersedia Pak ya kalau ini? boleh.
Kalau Nah, emang masih sesuai sama cyber security saya mah ayo siap. gitu loh. Ada lagi nggak nih yang ingin ditanyakan? Kalau saya sementara aman sih Pak, sementara. Jadi kalau yang lain nyusul ke grup dulu. Nah, kalau misalkan Hima ada kayak apa ya? Sebenarnya sih pengen meningkatkan keminatan mahasiswa di jaringan keamanan komputer sih. Eh, Mungkin nanti saya bakal ngisi kali ya kalau bisa ya Mas ya. Boleh Pak, nanti saya sampaikan ke teman-teman eh, kayak ngobras gitu apa ngobrol gitu Pak ya. Masih kayak ya inilah narasumber gitu Pak ya. Iya, soalnya kayak peminatnya agak kurang nih yang ini. Malah kebanyakan data science. Dan data science iya Karena terlalu banyak. kemarin ini sih Pak, waktu di angkatan saya Pak, apa ya kayak di networknya itu kayak apa ya, kayak nggak ngarah ke network security-nya gitu. Jadi ya udah data science aja yang gampang gitu. Oh, I see. Iya, I see. Jadi Iya, kayak nggak ada fokus ke ininya gitu Pak, ke cyber security-nya. Padahal nama kampusnya Cyber Asia, Pak. Cyber gitu. iya bener sih. Kemarin kan saya waktu ini ikutan SMTP Pak, yang kan berangkat ke Korea nih Pak, yang Ah, bulan tahun kemarin. Yaitu di sana ketemu sama dubesnya di sana. Oh ini dari ini ya Cyber Cyber Asia ya. Berarti jago-jago cyber security nih. Saya cuma diem aja sih Pak. iya, padahal banyak banget loh. Kayak di Korea tuh kan lagi butuh cyber security juga. Dan kalau bisa sih dikolaborasi sih. Itu sih yang mau saya bahas sih. Jadi sebenarnya data science itu bisa digabung sama jaringan komputer. Cuma emang mahasiswa kita aja yang belum kepikiran sampai sana sih. Jadi kayak data science, data science. Dan dosen-dosennya itu juga terlalu banyak yang data science. Jadi apa ya? Ya, kecenderungan sih Pak ya Iya. dari ininya dosen juga. Mahasiswa jadi semuanya data science. Ya, Kayak profil, iya gitu tuh. Dari profil dosen, ya kayak Pak Azam juga kan belum lama nih Pak. Jadi yang dulu sebelum ini kan kayak yang jaringan kan sama kayak ya apa paling Pak Ucu gitu Pak Iwani gitu, yang lain udah ke ini semua software engineering sama data science, jadi ya udah larinya ke situ Pak. Sedangkan kalau mau ambil ke software engineering katanya profil lulusannya harus antara data science sama network spesialis gitu ya, jadi kita condongnya ke data science sih Pak. iya sih. Saya takutnya juga gambarannya kalau network juga banyak alatnya yang buat praktek apa gitu. Jadi daripada ini juga keterbatasan yang lain-lain juga ya udah kita saya aja gitu. Benar sih. Setuju, Mas. Oke lah, nanti kita ngomong lagi lah paling di grup Himatika kalau untuk Siapa? kapan. Jadi uh, mungkin saya akhiri sampai di sini kali ya udah lumayan lama nih ngobrolnya. Nanti silakan diperbaikin aja teman-teman ya Mas Dandi, Mas Antonius, sama Mas Widya. Yang tadi saya catat-catetin itu silakan. Kemudian dicari juga penelitian-penelitian terkaitnya jangan lupa. Uh, dan nanti pelajari juga pakai referensinya Mendeley ataupun yang lainnya terserah. Yang paling gampang aja menurut Mas gimana? Yang penting sih lebih Siapa? enak aja. Oke, Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai sini. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Pak. Izin live. Sama-sama.